Saudara-saudari, dalam perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini, kita sebentar lagi akan mendengarkan sebuah lagu pujian juga doa kepada Sakramen Maha Kudus. Anda dipersilakan berdiri atau berlutut, dan mari kita berdoa bersama, kita merenungkan kasih Allah yang total dalam hidup kita dan bersyukur atas kehadirannya di dunia ini.
Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga, barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini sekali lagi kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Dan pada hari ini gereja mengajak kita untuk bersyukur atas anugerah terbesar yang diberikan Yesus kepada kita, yaitu Ekaristi. Dalam bacaan pertama, kita melihat juga mendengarkan bagaimana Musa mengingatkan bangsa Israel akan perjalanan mereka di padang gurun selama kurang lebih 40 tahun. Mereka tentu pernah merasa lapar dan haus, tetapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan memberi mereka mana dari surga dan air dari batu. Dan melalui semua itu Tuhan mau mengajarkan bangsa Israel untuk pertama-tama percaya bahwa Allah selalu memelihara umat-Nya. Mana yang dimakan oleh bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun merupakan atau menjadi tanda dari sesuatu yang tentunya lebih besar. Dan dalam Injil hari ini Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang turun dari surga." Tentu Yesus tidak hanya memberikan roti kepada kita, orang-orang yang dikasihinya. Ia memberikan dirinya sendiri. Saudara-saudara, itulah yang kita rayakan dalam Ekaristi, dalam perjamuan kudus. Setiap kali kita mengikuti misa, kita tidak hanya mengenang Yesus tetapi berjumpa dengan Yesus yang hidup. Ia hadir di tengah kita, ia mengetahui sukacita juga
hidup kita, kesedihan juga pergumulan hidup kita. Dan Yesus berkata kepada kita pada hari ini dan juga di hari-hari yang akan datang bahwa Aku selalu tinggal bersamamu. Jangan takut. Namun Ekaristi tidak hanya mempersatukan kita dengan Kristus sebagai satu tubuh. Ekaristi juga mempersatukan kita satu sama lain. Karena kita menerima roti yang satu, kita dipanggil menjadi satu keluarga Allah. Artinya apa? Artinya ketika kita menerima komuni, ya, kita menerima Yesus yang sama, yang membasuh kaki para muridnya. Dan dari situlah Yesus mau mengajarkan bahwa kasih selalu diwujudkan dalam pelayanan. Oleh karena itu masuk akal ketika Rasul Paulus mengatakan, iman atau kasih tanpa perbuatan adalah nothing. Ya. Bapak Ibu, kalau mengatakan kepada partnernya, aku mengasihi kamu, bukan hanya dengan mulut, tapi dengan perbuatan. Ya, ibu atau istri melayani suami, menyediakan apa yang dibutuhkan oleh suami. Suami mencari pekerjaan, memenuhi kehidupan sehari-hari untuk istri juga anak-anaknya. Maka Paulus mengatakan hal tersebut dengan tegas bahwa iman atau kasih tanpa perbuatan adalah nothing, tidak ada apa-apanya. Ketika kita menerima komuni, kita menerima juga pengajaran dari Yesus untuk saling mengasihi satu sama lain. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tahun lalu ada 3 pastor yang studi di Roma, Pastor Chandra, Pastor Markus, juga Pastor Venantius. Mereka semua adalah SWD. Dan ketika libur kuliah, mereka berjalan-jalan keliling Eropa. Ya. Dan ketika tiba di Breda tempat saya tinggal, dan kebetulan ada juga 2 misionaris yang kerja di Sudan Selatan, Pastor Romi dan satu lagi Pastor Lintang. Semua berasal dari seminari yang sama. Dan yang menarik adalah ketika mereka sampai di rumah kami, yang mereka cari pertama adalah kapel. Saya mau melaksanakan atau mau berdoa, saya mau bersyukur bahwa saya boleh tiba di tempat ini. Saya sebagai orang atau pastor yang dalam tanda kutip sedikit sekular, karena Belanda sekular, saya tanya, mau kapan misanya? Kita ada misa besok, tapi mereka mengatakan sekarang. Dan mereka taruh ransel mereka buka jaket mereka dan mereka pergi ke kapel. 5-5-nya merayakan Ekaristi. Dan satu kesaksian yang menggetarkan hati saya adalah mereka berkata bahwa jika Ekaristi masih dilakukan di satu daerah, artinya gereja masih hidup. Ya. Dan dia mengundang atau menyadarkan saya bahwa betapa pentingnya Ekaristi bagi perjalanan iman atau kerohanian kita sebagai anak-anak Allah. Karena apa? Di dalam Ekaristi bukan pastor yang hadir, tapi Kristuslah yang hadir. Dia mau membuktikan cintanya kepada kita melalui pengorbanannya di kayu salib agar kita beroleh berkat yang Ia berikan kepada kita, dan juga kita boleh membagikan berkat kita kepada dunia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya ingin menutup khotbah saya pada hari ini dengan satu kutipan yang sangat bagus yang pernah dikatakan oleh Santo Agustinus dari Hippo. Dia pernah mengatakan bahwa jadilah apa yang kamu terima. Kalau setiap hari kita menerima keburukan, maka yang keluar adalah hal-hal
buruk. Kalau kita menerima sesuatu yang baik dan kita mencernanya, kita mengolahnya, kita pun tanpa disuruh kita boleh membagikan atau memancarkan kebaikan itu kepada sesama kita. Maka dalam Ekaristi pada hari ini, juga hari-hari yang akan datang, saudara-saudari kita semua diundang untuk menerima berkat Tuhan, menerima kasih-Nya yang total, menerima segala apa yang kita perlukan untuk hidup kita sehari-hari, dan kita boleh menjadi agen atau instrumen kasih Allah kepada dunia ini. Saudara-saudari yang dikasihi, semoga setiap kali kita menerima komuni kudus, hati kita semakin diubah oleh Kristus sendiri, bukan oleh pastor atau suster atau uskup, tapi oleh Kristus, sehingga hidup kita boleh menjadi tanda kasih dan kehadiran Allah bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mendoakan iman kepercayaan kita dengan mendoakan syahadat para rasul.